Iya, malam Mbak, silakan. Modul 7 itu bahasnya tentang nih, tentang kualitas jasa ya. Ingat toh, kalau kualitas jasa itu salah satu faktor penting yang menentukan apakah bisnis jasa kita itu bagus atau enggak. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, pelanggan itu siapa? Ada yang tahu? Siapa pelanggan? Ada yang bisa? Konsumen, kira-kira dia termasuk yang kalau namanya pelanggan. Nah, benar, berkali-kali Mas Prianto, benar. Jadi pelanggan itu nggak cuman beli sekali doang, tapi berkali-kali, makanya disebut pelanggan nih. Pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu, jadi nggak hanya sekali kita datang ke tempat itu, tapi beberapa kali, berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Coba dicek suaranya Mbak, settingan suaranya Mbak Rindi. Aduh, apa ini, nggak bisa dengar. Ya, jadi bedanya pelanggan sama konsumen biasa itu, kalau pelanggan itu sudah berulang kali, jadi kita sudah termasuk yang setia sama usaha jasa tersebut, itu namanya pelanggan. Kalau konsumen biasa, konsumen yang cuma membeli sekali, maksudnya nggak berulang-ulang. Nah, terus sekarang itu ada yang disebut namanya customer delivered value, itu besarnya selisih nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk jasa perusahaan yang ditawarkan kepadanya dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biasanya kalau kita ke perusahaan jasa atau beli barang, kita lihat nggak, misalnya harga yang kita keluarkan itu biasanya mbak-mbak sama mas-mas kalau beli pengennya biaya yang dikeluarkan sama manfaat yang didapat lebih besar mana biasanya. Kalau misalnya beli barang apa ya, misalnya beli bolpen seharga sekian, manfaat yang didapat sekian, biasanya pengennya lebih besar yang mana, manfaat yang didapat atau biaya yang dikeluarkan? Pilih yang mana biasanya? Pernah ngitung nggak, kalau misalnya saya bayar segini, nanti pengennya saya dapatnya segini, pernah dihitung nggak? Halo? Gimana? Gimana? Banget ah. Aduh, ini volume sudah saya kecilkan. Sekarang gimana? Masih kemeresek? Yuk, gimana? Biasanya manfaat sama biaya yang dikeluarkan lebih besar yang mana pengennya?
Yuk, dia mau jawab. Mana nggak ada yang mau jawab? Kalau kita beli barang itu biasanya pengennya dapat manfaat yang lebih banyak atau biayanya yang lebih banyak. Pernah nggak mikir kalau misalnya beli ini kita mengeluarkan biaya sekian, manfaat yang kita dapat sekian, pengennya lebih banyak mana? Manfaat. Mas Prianto lebih banyak biaya, jadi manfaatnya nggak dapat banyak nggak masalah. Nah, yang dinamakan customer delivered value itu tadi selisih antara biaya sama manfaat yang didapat. Jadi kayak mbak-mbaknya pengen lebih banyak manfaat, jadi sebisa mungkin biasanya kita cari tempat jasa yang biayanya nggak terlalu tinggi tapi dapat manfaatnya banyak, atau dapat manfaatnya lebih besar dari yang harganya mahal. Itu sudah biasanya seperti itu kinerjanya. Nah, ini kualitas jasa itu sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. 3 orientasi kualitas itu ada dari sisi konsumen, ada sisi produk, sama ada dari sisi proses. Kenapa kok di sini ada proses? Ingat kan kalau jasa itu dilihat prosesnya, beda sama kalau kita beli barang yang nyata ada produknya. Makanya kualitas bisa dilihat dari sisi proses. Ini, nah, siklus kepuasan pelanggan. Mbak-mbak sama mas-mas biasanya itu bisa disebut puas kalau manfaat yang didapat itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapetin, itu biasanya nggak puas, ya kan? Nah, ini siklusnya. Jadi kepuasan pelanggan itu bisa dari karyawan. Kan masih ingat penjelasan yang minggu lalu? Kepuasan karyawan atau kinerja karyawan itu sangat penting kalau di perusahaan jasa dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena ketika karyawan itu merasa puas, dia bisa melayani pelanggan dengan baik. Ya kan? Makanya nih siklusnya seperti ini, dari karyawan, kebutuhan karyawan ke pelanggan, terus kalau pelanggan sudah puas, otomatis profit kita juga meningkat. Iya mbak, nggak apa-apa, silakan. Ini ada rantai manfaat kualitas. Ini kelihatan nggak gambarnya? Sebentar saya absen dulu. Itu gambarnya di PPT ini. Ya mbak, nggak apa-apa, bisa dilihat di halaman 7.8. 7.8 itu ini quality focus, sini eksternal internal benefit. Ini ada penjelasannya. Bentar. Nggak ada penjelasannya. Bisa dilihat di sini aja. Jadi kualitas itu bisa dilihat dari sisi internal sama sisi eksternal. Ini internal. Gambarnya kalau nggak kelihatan bisa dibuka halaman 7.8. Nah, kalau dari sisi internal itu gimana efisiensi dari proses penyampaian jasa, terus peningkatan kualitas kinerja karyawan. Itu kalau dari sisi internal.